Ya, halo selamat pagi buat teman-teman semua, salam pengadaan. Di pagi hari ini saya akan membahas berkaitan dengan bagaimana trik kerja pemilihan dalam menyikapi penambahan persyaratan teknis yang disampaikan oleh PPK. Nah, di sini juga sampaikan di awal bahwasannya tidak ada aturan yang melarang apakah PPK akan mempersyaratkan penambahan persyaratan teknis ataupun kualifikasi. Namun yang sering terlupakan, kita sibuk hanya sebuah syarat, tapi kita tidak memahami bahwa di dalam pengadaan barang jasa itu ada prinsip yang harus kita kedepankan. Contohnya prinsip bersaing. Namun kemudian yang ingin saya sampaikan bagaimana trik kerja pembina dalam menyikapi hal tersebut. Nah, contohnya kalau kita bicara tentang surat dukungan barang atau bahan, kita harus pahami dulu apa sih sebenarnya tujuan dari adanya persyaratan surat dukungan tersebut. Tentu kalau kita bicara tentang surat dukungan barang atau bahan material, gunanya adalah menjamin ketersediaan adanya barang. Ingat, menjamin ketersediaan adanya barang. Sehingga kita kembalikan kepada sisi perencanaan dulu. Apa sih tugas PPK atau PA pada saat penyusunan perencanaan pengadaan? Salah satunya adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan selanjutnya penyusunan spesifikasi. Seharusnya pada saat penyusunan spesifikasi diketemukan spesifikasi tersebut ketersediaannya tidak sesuai dengan kuantitas, maka bisa memilih alternatif lain, yaitu menyusun spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan juga, ya. Jadi tidak ada alasan tidak tidak ada ketersediaan barang atau bahan material. Nah, lalu kemudian saya langsung saja kepada saat proses persiapan pemilihan, ya. Anggap saja ini kuantitasnya banyak di pasaran, tetapi PPK tetap notot mempersyaratkan surat dukungan barang. Nah, di sini triknya yang pertama adalah kerja pemilihan tentu akan mereview, ya. Jadi membuat berita acara, mempertanyakan kepada PPK terlebih dulu, apakah dengan surat dukungan barang atau bahan material ini, semua peserta yang memenuhi syarat kualifikasi atau kualifikasi kecil misalkan, tetap bisa semuanya mengikuti persyaratan tersebut. Kalau PPK ya menyatakan tidak ada pembatasan, oke, kita clear. Kita masukkan ke dalam penambahan persyaratan dukungan yang dimaksud oleh PPK. Lalu kemudian pada saat penjelasan, nah pelaksanaan pemilihan ada tahapan penjelasan ya sebelum pemasukan dokumen penawaran. Apabila ada peserta yang menyatakan tidak mendapatkan surat dukungan tersebut, maka sampaikan kepada PPK untuk adendum. Nah, sementara misalkan apabila pada saat penjelasan tidak ada yang bertanya, kemungkinan ada peserta yang tidak terlibat dalam tahapan penjelasan, maka pada saat adanya sanggahan atau pada saat proses pemilihan ada yang gugur karena tidak melampirkan surat dukungan tersebut dan menyanggah dengan alasan bahwasannya mereka itu tidak mendapatkan surat dukungan karena mereka bukan peserta yang layak didukung. Padahal tanpa ada surat dukungan, ketersediaan bahan material itu sangat-sangat melebihi dari kuantitas yang dibutuhkan. Nah, artinya apa? Pada saat inilah objek pemilihan menggagalkan tender, lalu membenarkan sanggahan dulu, menjawab, menggagalkan tender, dan lanjut uh, melakukan tender ulang, tetapi dengan alasan bahwa dokumen tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan presiden nomor 12 tahun 2001. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman semua, ya, trik-trik Pogja. Pogja harus menjadi filter utama di dalam proses pemilihan penyedia. Salam pengadaan.